Assalamualaikum, kenalin nama aku Manzila Yula Gifari, NPM 0551200021 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi Universitas Pakuan. Nah, di sini Zila sedikit mempresentasiin apa yang pernah Zila dapat selama belajar di Teknik Geologi Universitas Pakuan. Di sini Zila bakal ambil materi gaya endogen dan gaya eksogen. Apa sih gaya endogen itu? Apa sih gaya eksogen itu? Terus apa sih yang termasuk di dalam gaya endogen dan gaya eksogen? Terus apa sih dampak negatif dan dampak positif dari gaya endogen dan gaya eksogen? Nah, pertama-tama kita bakal bahas apa itu gaya endogen. Nah, gaya endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen dapat mengangkat kulit bumi melebihi permukaan laut yang kemudian menjadi daratan. Nah, dan tenaga endogen ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tektonisme, ada vulkanisme, dan ada seisme atau biasa kita sebut gempa. Nah, sekarang apa sih tektonisme itu? Nah, tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur batuan di suatu daerah. Nah, dan sekarang kita bakal bahas apa itu vulkanisme. Nah, vulkanisme adalah tenaga endogen yang menyebabkan magma naik ke permukaan bumi. Vulkanisme dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan gunung api atau proses naiknya dan keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, lanjutnya kita bakal bahas apa itu seisme atau biasa kita sebut gempa. Nah, seisme atau gempa adalah getaran yang terjadi pada lapisan kulit bumi atau litosfera yang bersumber dari lapisan litosfera bagian dalam. Nah, itu adalah 3 jenis dari gaya endogen dan pengertiannya. Nah, sekarang kita bakal berlanjut ke gaya eksogen. Apa sih gaya eksogen itu? Nah, gaya eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Kalau misalnya tadi gaya endogen itu berasal dari dalam bumi, nah kalau eksogen itu kebalikannya, dia dari luar bumi. Nah, sifatnya merusak merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Nah, contoh-contoh dari tenaga gaya eksogen diantaranya adalah di sini Zila bakal bahas satu persatu apa aja. Dan yang pertama itu ada pelapukan, ada erosi, sedimentasi, mass wasting atau kita sebut gerakan tanah, longsoran, sebaran, dan aliran tanah. Kita bakal bahas satu persatu apa itu dari pelapukan. Nah, pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Nah, penyebab pelapukan juga beragam. Nah, ada beberapa sebab terjadinya pelapukan itu, di antara lain ada sinar matahari, ada air, ada gletser atau kita sebutnya titik salju, ada reaksi kimiawi dan organisme. Nah, kita lanjut yang kedua. Apa itu erosi? Erosi adalah pengikisan oleh media yang bergerak seperti air sungai, air gelombang laut, atau gletser atau kita sebut tadi itu titik salju ya. Dibedakan beberapa jenis nih erosi. Nah, erosi itu ada contohnya, ada erosi air, ada erosi gelombang laut atau kita sebutnya sebagai istilah abrasi. Ada erosi angin, selain itu deflasi, dan erosi gletser atau biasanya istilahnya itu adalah glasial. Nah, yang ketiga ada sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah pengendapan material hasil erosi karena kecepatan tenaga media pengangkutannya berkurang menjadi lambat. Nah, karena media pengangkut materi berbeda-beda, sedimentasi juga menghasilkan bentuk yang berbeda-beda pula. Nah, lanjutnya kita di sini aku akan membahas tentang mass wasting atau kita sebut gerakan tanah. Nah, apa sih gerakan tanah itu? Gerakan tanah itu maksudnya perpindahan massa batuan atau tanah karena pengaruh gaya berat. Nah, macam-macamnya ini ada beragam juga guys. Gerakan tanah itu apa aja? Yang pertama jatuhan, yang kedua robohan, yang ketiga longsoran, yang ketiga sebaran, dan yang keempat adalah aliran. Nah, kita lanjut ke yang kelima, yaitu longsoran. Apa sih itu longsoran? Longsoran adalah gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan gas di sepanjang satu atau lebih bidang longsor.
kayak kegagalan besar gitu guys. Jadi longsoran itu materinya itu. Dan kita lanjut yang keenam, itu ada sebaran. Sebaran merupakan kombinasi dari meluasnya massa tanah dan turunnya massa batuan dan terpecah-pecah ke dalam material lunak di bawahnya. Nah, yang ketujuh ada aliran tanah. Aliran tanah adalah gerakan dari material yang telah hancur ke bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental. Aliran sering terjadi dalam bidang geser relatif sempit. Jadi dia tuh relatif sempit gitu kayak bidang gesernya, karena seperti itu guys. Jadi ya, dan kita akan lanjut. Dan kita tadi kan udah bahas gaya endogen dan gaya eksogen, dan apa aja sih jenis-jenisnya dan apa aja uh, yang mempengaruhi uh, jenis-jenis tersebut gitu, mempengaruhi jenis-jenis tersebut terjadi gitu kan. Nah, sini saya juga bakal kasih tahu ke kalian dampak positif dan negatif dari tenaga endogen dan eksogen. Nah, bagi kehidupan kita gitu ya, tenaga endogen itu juga memiliki sisi apa dampak positif dan negatifnya gitu. Nah, kalau misalnya dampak positif dari tenaga endogen itu bisa contohnya lapisan magma yang menembus kerak benua dan membungkuk di bawah permukaan tanah berpotensi mengandung mineral yang berharga seperti emas, perak, dan bahkan tambang lainnya. Nah, itu termasuk dampak positif bagi kehidupan kita kan pastinya. Nah, itu dari gaya endogen tersebut, dan ada beberapa yang lainnya itu banyak, dan ada banyak gitu. Nah, untuk positif dari dampak negatif dari gaya endogen itu contohnya seperti lava dan lahar yang dikeluarkan oleh aktivitas gunung api dapat merusak lahan pertanian, permukiman, dan dapat menimbulkan korban jiwa. Itu udah sering banget kan guys terjadi di dalam kehidupan kita. Itu termasuk dampak negatif dari gaya endogen. Nah, adapun dampak positif dari gaya eksogen nih, contohnya erosi mengakibatkan lapisan tanah yang subur berkurang atau hilang, dan akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, itu dampak negatif dari tenaga eksogen. Erosi juga mengakibatkan sedimentasi di daerah yang lebih rendah dan terjadi pendangkalan di daerah danau atau waduk. Akibatnya kemampuan PLTA untuk menghasilkan listrik jadi semakin berkurang. Itu termasuk dampak negatif dari gaya eksogen. Nah, Dila juga di sini bakal bahas dampak positifnya dari gaya eksogen itu kan sebenarnya dampak positifnya kayak enggak, udah segitu aja ya guys, karena cukup segitu aja yang Zila bahas, yang bisa Zila sharing ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Zila kurang baik dalam penyampaian maupun kurang benar-benar pasti banyak kekurangan yang Zila lakuin di presentasi kali ini. Jadi Zila mohon tolong buka pintu maaf sebesar-besarnya buat Zila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.